Kematian adalah hal yang pasti, maka siapkanlah keikhlasan hati untuk menerima semua takdir ini. Dewi Sandra tak kuasa menahan kesedihan saat ayah tercintanya pergi untuk selamanya. Cerita di tahun 2006 itu membuatnya makin sedih karena di saat sang ayah dijemput maut, Dewi tengah berada di luar kota. Dewi bagaikan tersambar petir. Ia tak menyangka sosok yang begitu bermakna dalam hidupnya dipanggil Tuhan begitu cepat. Waktu itu rumah kita di Bekasi, di kamarnya. Dia udah gak bisa jalan, udah gak bisa bicara, udah berbaring aja. Kita cuman hanya bicara lewat mata. Terus ibu saya waktu itu masih sehat, dia bilang, ayo dong, peluk dong dedinya. Saya peluk sampai nangis habis-habisan. Habis itu saya harus kerja dan pergi. Ya gak lama kemudian ayah saya meninggal untuk yang dari Surabaya itu. Tapi kenangan saya adalah bahwa saya bilang ke beliau, I love you. You know, I love you, Daddy. Thank you for being such a great man. I don't want to cry. I don't like crying. But, yeah, I'm a crybaby. So, yang harusnya nyanyi di Surabaya, saya langsung pulang, cancel jobnya. Semua keluarga udah ngumpul, ibu, kakak, adik saya orang terakhir. Jadi hampir aja saya nggak melihat bahwa ayah saya dikubur. Saya nggak bisa ikut semua proses mandiin ayah saya dan segala macam. Itu menjadi sesuatu yang cukup menyedihkan, tapi saya ikhlas. Saya yakin dia ada di tempat yang lebih baik. Di tahun 2008, Dewi Sandra kembali menelan nestapa kehilangan ibu tercinta. Wanita bernama Prihartini itu mengembuskan nafas terakhir di usia 57 tahun. Dewi bersyukur ia berada di dekat sang bunda dikala ajal menjemput wanita terkasihnya itu. Sebuah cerita yang membuat jantung Dewi berdegup kencang hingga saat ini. 3 tahun setelah ayah saya meninggal, ibu saya kena gagal ginjal. Akhir 2008, ibu saya meninggal. Di situ saya benar-benar merasakan kehilangan banget. Kenangan saya terakhir sama ibu saya, dia di rumah sakit meninggalnya, dan saya ada di situ setiap saat. You know, she couldn't say anything. She just said, saya mau pulang. Dan saya cuma menenangkan mama saya. Saya bilang, iya ma, sabar ya ma, sabar. Kita pulang. Terus saya baca doa di samping dia, karena saya nggak mau pengulangan. Waktu ayah saya meninggal, saya nggak ada. Ibu saya temenin. Keinginan Dewi untuk berbakti pada sang ibu terus berkecamuk dalam hatinya. Ia seperti tak percaya bahwa orang yang dicintainya itu telah tiada. Bahkan pada satu titik cerita, Dewi dengan tenangnya melangkah ke mesin ATM untuk mentransfer uang buat ibu tercinta. Seperti kebiasaan Dewi selama ini yang selalu memberi rezeki buat sang ibu. Dewi tak menyadari bahwa sang ibu telah tiada. Sampai akhirnya di depan mesin ATM, Dewi menangis. Setelah ibu saya dikubur, sedih, tapi saya justru sedih banget 2 minggu kemudian, dimana saya biasa transfer ke ibu saya kan, uang bulanan belanja. Tanpa sengaja saya pergi ke ATM, kucuk. Mau transfer mami nih, mau telepon juga kasih kabar. Terus yang dapat voicemail terus ya, telepon lagi. Terus saya baru sadar, astagfirullahaladzim, iya ibu saya udah meninggal. Saya udah gak punya siapa-siapa dan
itu saya nangis habis-habisan dan ya udah. Saya melihat sosok Dewi yang luar biasa tegarnya waktu papa mamanya meninggal. Itu kalau saya di posisi Dewi itu saya udah nggak bisa ngomong, nggak bisa nafas kali ya. Tapi Dewi itu tenang banget, ikhlas banget. Aduh, benar-benar saya nggak tahu gitu. Ada orang yang begitu bisa tenang, membawa diri, ikhlas dalam keadaan kayak gitu tuh ya luar biasa. Dan dalam usia yang sangat muda loh Dewi tuh kayak gitu. Dalam kegelapan malam dan heningnya bumi tanpa sinar surya, pikiran Dewi melayang, membawanya pada satu titik kerinduan untuk bertemu ayah dan ibunya. Sebuah keinginan yang tak mungkin ia dapatkan di dunia nyata. Namun dalam mimpi-mimpinya, Dewi berharap bisa berjumpa dengan ayah dan ibunya. Tapi suatu saat, saya nggak tahu, mungkin lagi kangen juga karena lagi ngomongin atau mungkin lagi memikirkan kedua orang tua saya melihat sosok mereka berdua lagi tersenyum. Ini namanya mimpi juga samar-samar kali ya, tapi kalau I think if I could say please come back, we need you here, tolong kembali. Mungkin saya kalau bisa teriak itu, it would be nice to have mereka berdua. Tentunya mungkin banyak orang tahu bahwa saya punya pengalaman yang sangat luar biasa di dalam rumah tangga. Itu akan menjadi cap saya seumur hidup.